Orang cerdas pilih 01, orang sehat pilih 01, orang waras pilih 01. Maksud lo? Hola netizen yang tercinta. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, mengklaim Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran 200% di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Sylvester saat menerima deklarasi dari relawan Barisan Persatuan Indonesia di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Selasa 16 Januari 2024. Sylvester menyebut dukungan Jokowi salah satunya terlihat dari mayoritas relawan Jokowi di Pilpres sebelumnya yang memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Sinyal dukungan juga terlihat dari agenda makan malam Jokowi dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Selain itu, Sylvester mengklaim juga pernah bertanya langsung ke Jokowi soal arah dukungan di Pilpres 2024. Dan di sini saya tekankan bahwa Pak Jokowi 200% mendukung Prabowo Gibran. Udah gak ada yang lain. Di Pilpres 2024, Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Pasangan ini berhadapan dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Beberapa waktu lalu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Jokowi fokus bekerja sebagai presiden menjelang Pilpres. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan lagi rame lagi tuh ya isu pelanggaran HAM nih, sampai mahasiswa pada bagi-bagi selebaran. Sekarang gini aja deh, ada nggak capres yang berani menyatakan kalau kepilih bakal mengadili Pak Prabowo? Kayak belum ada deh. Karena faktanya gini loh, 2009 aja Ibu Megawati maju Pilpres bareng Pak Prabowo. Terus Pak Mahfud MD aja pernah menjadi ketua tim ses Pak Prabowo di tahun 2014. Lalu yang namanya Pak Anies Baswedan juga pernah diusung sama Pak Prabowo dan Partai PKS saat maju menjadi gubernur tahun 2017. Dan yang masih hangat, Caimin itu kan juga sempat berkoalisi dengan Pak Prabowo walaupun endingnya pecah. Jadi gimana ya kalau orang-orang yang berkompetisi kali ini aja dulu pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo? Gimana ya? Anjir lah, Pak, kata gue teh. Gue tuh bingung sama lo badek nih, pendukung 01 di mana-mana muncul aja, di video manapun orang bikin pasti muncul. Udah gitu komentarnya tuh nyakitin hati orang gitu loh. Ngeselin komentarnya. Orang cerdas pilih 01, orang sehat pilih 01, orang waras pilih 01. Maksud lo kalau gue nggak pilih 01 gue nggak sehat gitu, gue nggak waras gitu, gue nggak pinter gitu? Hah? Asal lo mangap aja kalau komentar. Katanya rajin sholat, rajin ibadah pendukungnya. Gue juga sholat, gue ibadah, tapi nggak perlu gue rekam-rekam, nggak ada urusannya. Ibadah sama politik tuh nggak ada hubungannya ya. Ibadah mah ibadah aja. Lagian tuh presiden itu nggak cuma buat orang muslim ya. Di negara kita tuh banyak banget agama. Mau nggak mau kita harus saling toleransi sama mereka. Ngerti nggak lo? Hah? Semang apa aja kalau komen. Ada lagi kasus di Papua Nugini ya. Gue kesel banget bener sama komen pendukung sebelah itu. Gue kesel banget, gedek banget gue. Kan ini ada konflik di Papua Nugini ya. Bisa-bisanya komentarnya gini, lenserkan Pak Jokowi, lenserkan Pak Jokowi. Lo nggak perlu lenserin juga udah mau berhenti. Hah? Getol banget lo, ngotot banget lo, pengen jadi lo. Mau bagaimanapun itu lo juga menikmati hasil kerja Pak Jokowi. Lo ngerti gak lo? Segala nyalahin Pak Jokowi, Pak Prabowo lo salah-salahin lo, yang lagi rusuh di mana lo salahinnya siapa lo? Bener-bener ya bikin orang darah tinggi lo komentarnya lo. Sekali lagi lo muncul orang cerdas pilih 01, orang pintar pilih 01, lo gue sentil tembolok lo ya. Kesel banget gue liatnya. Buat yang tahun ini baru mengikuti pemilu nih ya, saya kasih saran dan nasihat. Jangan milih presiden ngikutin orang tua, ngikutin temen, tapi cari literasinya. Siapa orang-orang itu? Terus yang paling gampang nih ya, kalau mau lihat calon presiden kita, janji-janjinya masuk akal atau tidak. Jangan cuma janji-janji bullshit yang gak masuk akal. Contoh nih ya, katanya dijanjikan untuk ibu-ibu hamil 6 juta. Dari mana uangnya? Janjinya kan janji manis banget. Atau kalau misalnya dijanji 6 juta, saya mau hamil lagi. Hamil aja tiap tahun biar dapat 6 juta. Kalau misalnya nih ya,
ada paslon yang mengusung masalah stunting. Siapa ayo? Saya lihat itu paslon nomor 02. Karena stunting ini memang sedang krisis. Ngerti nggak stunting? Stunting itu terjadi karena anak-anak kurang gizi. Yang tanggung jawab siapa kalau anaknya kurang gizi? Orang tuanya aja. Campur tangan dari pemerintah itu sangat penting. Dijanjikan akan ada susu dan makan siang bagi anak-anak, itu keren banget menurut saya. Gak tau lah uangnya dari mana, yang pasti dari anggaran negara nanti akan dianggarkan. Kenapa sih anak-anak itu dipikirkan masalah stuntingnya? Karena mereka itu adalah generasi penerus bangsa ini, supaya generasi ke depan semakin cerdas-cerdas dengan gizinya yang terpenuhi. Itu masuk akal menurut saya. Terus mau bilang katanya, karena Mas Gibrannya masih muda, gak punya banyak pengalaman. Terus katanya karena dinastinya Pak Jokowi. Kita harus akui ya, meskipun saya tidak memilih beliau, Pak Jokowi ini sebagai presiden sudah bisa merubah, meskipun perubahannya tidak seluruhnya, tapi ada perubahan ke arah yang lebih baik. Gak mungkin Pak Jokowi juga mau mencalonkan anaknya sebagai calon wakil presiden kalau misalnya tidak punya kompeten. Gak mungkin. Misalnya anaknya bodoh, anaknya malu-maluin, gak mungkin Pak Jokowi itu mau mengusung anaknya ini untuk menjadi cawapres. Dan Pak Prabowo juga gak mungkin mau memilih gitu Mas Gibran ini. Buat anak-anak muda nih ya, pengen gak kalau apa yang kalian butuhkan, misal kalian ini anaknya kreatif-kreatif, tapi kreatifnya itu sekarang udah lebih ke digital, anime misalnya, pengen gak kalian ngobrol sama orang yang ngerti? Kalau anak muda dengan anak muda kan pasti paham. Mungkin kalau Pak Prabowo dia agak kurang paham kalau untuk masalah yang kekinian sekarang ini. Makanya diimbangin sama Mas Gibran yang bisa menampung saran-saran, ide-ide dari anak muda kreatif bangsa ini. Karena saya yakin banget anak-anak muda di Indonesia ini kreatif dan bisa membawa nama bangsa kita ke kancah internasional lebih mendunia lagi, saya yakin. Dan kita harus optimis dong tentang itu. Kemudian masalah hilirisasi, kalau nggak ngerti ya hilirisasi itu apa, jangan ikut-ikutan karena paslon 01 tidak mendukung hilirisasi. Hilirisasi itu ya supaya negara kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, karena bahan baku yang kita punya dari sumber daya alam kita akan diolah sampai menjadi produk jadi dan bisa diekspor. Sebelum-sebelumnya kan kayak peniti aja kita harus ekspor dari Cina, apa-apa dari Cina, padahal bahan bakunya dari kita. Nah, fungsinya hilirisasi itu kita akan membuat negara kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, karena negara kita ini sangat kaya sumber daya alamnya. Jadi buat para anak-anak muda generasi penerus bangsa ini tidak perlu khawatir takut nggak ada lapangan pekerjaan. Nah sekarang ini kan banyak banget, tidak tertutup banget lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda yang baru selesai kuliah, pusing nyari kerjaan. Insya Allah dengan hilirisasi negara kita bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Jadi inget ya, buat orang-orang yang baru mengikuti pemilu tahun ini, berpikir cerdas. Nomor 03 mas saya nggak mau ngomongin ya, karena udah nggak mau dilirik lagi lah sama saya. Nomor 01 ini nih yang agak suka nyinyir-nyinyir sama julid-julid aja.